Selamat datang di TMM. Oke, di kesempatan kali ini aku akan membawakan beberapa hal menarik terkait kultur atau istilah-istilah yang sangat familiar kita dengar. Yang pertama kita akan bahas asal istilah Yuri. Kedua kita akan bahas juga istilah NTR. Dan yang terakhir kita akan bahas istilah otaku. Sebelumnya aku juga udah ngebahas banyak hal tentang macam-macam kultur sejarah terkait anime manga Jepang. Aku ngebahas awal mula sejarahnya Lolicon, Shotacon, Gekiga, majalah manga, doujinshi, hentai, dan beberapa sejarah lainnya. Misalnya kontenku ini bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang mungkin aja kontenku ini menjawab pertanyaan dari teman-teman kalian. Sesekali nggak apa-apa lah ya minta bantu share. Oke, nggak perlu lama-lama, kita mulai aja pembahasan kali ini. Semua pasti udah tidak asing lagi dengan kata Yuri. Bisa disimpulkan jika Yuri ini sebuah hubungan percintaan sesama perempuan. Jika kita ingin tahu dari mana asal katanya Yuri ini, kita harus masuk dulu ke dalam sejarah sosial perempuan di Jepang. Sebelum adanya istilah Yuri, dulu perempuan di Jepang ini menyebut hubungan cinta perempuan ini dengan sebutan S. Kalau dibaca di Jepang itu Esu. Yang mana istilah ini tuh muncul dari karya milik Nobuko Yoshiya, di mana dia ini menciptakan novel berjudul Hana Monogatari. Yang mana novelnya ini tuh berisikan percintaan sesama wanita dan ia memasukkannya ke dalam kategori genre bernama S. Dan S ini singkatan dari 5 kata yaitu sister, shoujo, sex, skon. Skon ini bahasa Jerman dari cantik. Kemudian yang terakhir escape yang memiliki rujukan pelarian cinta. Karena novel milik Nobuko Yoshiya ini semakin terkenal, hal itu membuat beberapa orang mendefinisikan jika percintaan sesama perempuan disebut hubungan S atau esu. Dan itu terjadi pada tahun 1914. Tetapi istilah S ini mulai semakin hilang setelah terjadinya Perang Dunia Kedua. Karena mencintai sesama perempuan itu juga termasuk sebuah pantangan. Ditambah lagi setelah terjadinya perang di Jepang, yang mana budaya pernikahan paksa atau perjodohan keluarga ini menghalangi keinginan atau fantasi para perempuan saat itu. Dan tidak hanya perempuan, tapi para seniman novel atau manga juga pasti dihalangi untuk membuat cerita cinta pada saat itu. Tapi dasarnya seniman, mereka ini ya banyak aja akalnya. Para seniman yang mencoba mempertahankan cerita S ini merubah gaya cerita. Yang awalnya cerita cinta antara siswi dan guru diganti menjadi percintaan anak perempuan dengan ibunya. Dan para seniman ini seringkali menyangkut pautkan hubungan percintaan anak perempuan dengan ibunya dalam kondisi perang, supaya relate dengan kondisi warga Jepang saat itu, sehingga menghasilkan kesan kasih sayang keluarga. Dan semua itu terjadi pada tahun 1950. Perlahan para seniman mengembangkan cerita tersebut sampai akhirnya digeser kembali menjadi percintaan sesama perempuan. Sampai akhirnya berkembanglah majalah-majalah cerita percintaan di tahun 60-70-an. Sampai akhirnya di tahun 1970-an, Bungaku Ito sebagai pemimpin redaksi majalah bernama Barazoku mengesahkan jika cerita percintaan perempuan akan diberi nama cerita Yuri. Kenapa diberi nama Yuri? Karena di tahun tersebut wanita Jepang cantik sering diibaratkan seperti bunga Yuri. Kalau di Indonesia itu bunga bakung, kalau di bahasa Inggris itu bunga lili. Sampai akhirnya datanglah era doujinshi dan itu membuat Yuri semakin besar hingga ke masa sekarang. Jadi sangat unik ya, 1000 kisah dibalik satu tema genre. Perlu juga gitu dibahas. Oke, sekarang terkait NTR. By the way, aku baru sadar kemarin kalau pasukan NTR kalah sama Vanilla. Semangat ya pasukan NTR. Semua udah tau lah ya NTR itu apa. Singkatnya itu cerita perselingkuhan. Secara detail kalian bisa cek aja video-videoku yang sebelumnya, aku udah pernah bahas. Aku baru paham dan baru tahu juga kalau misalnya ada gitu asal-usulnya NTR hingga populer ke zaman sekarang. Di tahun 90 ke bawah, Jepang ini belum familiar dengan istilah NTR. Kebanyakan saat itu masih disebutnya sebagai cuckolding. Yang tanpa sadar ternyata banyak banget orang yang menyukai hal ini secara diam-diam. Sampai akhirnya di tahun 1999 muncul sebuah situs bernama Suma Monogatari, atau bahasa Inggrisnya itu Wife Story, di mana web ini menjadi tempat perkumpulan sekaligus menjadi tempat membagikan cerita-cerita perselingkuhan pada saat itu. Bisa dikatakan situs ini tuh menjadi dongkrak awal mula koneksi cerita perselingkuhan secara online. Dan juga situs ini menjadi tempat awal penggunaan kata netorare tapi bukan NTR. Nanti aku bakal coba jelasin. Kemudian tak lama di tahun 2001 muncul permainan online yang disebut permainan selingkuh. Intinya sebuah game tentang memainkan karakter pahlawan dengan heroinnya, di mana mereka menyebut game ini sebagai game Netorareru.
Dan mereka semua memberikan arti jika Netorareru adalah adegan ketika heroin terlibat sesuatu dengan karakter lain. Karena terlalu panjang, mereka ini mendiskusikan atau mempersingkat kata tersebut. Awalnya mau disingkat menjadi NT atau NR, tapi katanya itu kurang natural. Akhirnya diambillah kata NTR. Tapi karena kemiripan bentuk kata, akhirnya orang-orang mulai menyamakan Netorareru dengan Netorare. Jadi kesimpulannya Netorare saat itu digunakan untuk istilah perselingkuhan nyata. Sedangkan Netorareru digunakan sebagai nama game dan nama adegan para player pada saat itu. Kalau ditanya NTR itu dari kata mana? NTR ini berasal dari kata yang Netorareru, bukan yang Netorare. Hal itu sendiri dipertegas oleh Nobuhiro Motohashi. Kalau nggak tahu Nobuhiro ini siapa, dia itu politikus dan kritikus yang meneliti tentang film dewasa dan budaya-budaya dewasa di Jepang. By the way, aku nyari hal ini tuh sampai nyasar ke tempat persewaan NTR loh. Ternyata masih ada gitu loh diskusi sewa NTR secara online. Pasti pada mau minta linknya kan. Oke, untuk yang ini tidak terlalu berbau sejarah banget, karena aku bakal memberikan beberapa kejadian kelam terkait otaku, sehingga otaku ini dianggap buruk bagi masyarakat Jepang. Definisi singkatnya, otaku adalah kumpulan pecinta suatu subkultur. Jadi tidak hanya mencakup anime atau manga, tapi juga mencakup semua komunitas yang memiliki kesukaan terhadap budaya yang sama. 11-12 mirip definisinya kata doujin. Otaku sebenarnya menjadi buruk bukan karena ejekan. Biasanya orang kutu buku itu kan disebutnya otaku gitu kan. Yang pada faktanya kan membaca buku itu bukan hal buruk juga di Jepang. Istilah otaku ini memburuk karena kisah-kisah di dalamnya. Dulu otaku ini sering digunakan sebagai sebutan kepada orang lain dan biasanya dipakai sama anak-anak remaja di Jepang. Yang uniknya saat itu istilah otaku ini juga dipakai bagi beberapa aktivis mahasiswa terkait politik di Jepang, yang secara tidak langsung membuat image otaku ini seakan-akan kumpulan para pemberontak. Karena kita tahu kejadian demokrasi Taisho sampai protes Anpo itu menelan ratusan korban. Karena mereka tidak hanya memperjuangkan kehidupan di Jepang, tetapi politik dan budaya juga mereka pertahankan. Tidak berhenti di sana, kata otaku ini juga menjadi semakin buruk ketika pasar hiburan Jepang memasuki era doujinshi. Karena kita tahu lah ya, doujinshi ini mengandung cerita seperti loli, NTR, rap, yaoi, dan lain-lain. Sehingga hal itu membentuk pandangan masyarakat jika otaku hanya sekumpulan orang-orang cabul, sehingga dihindari oleh masyarakat biasa. Walaupun memang faktanya pada saat itu tercatat beberapa kasus pencabulan dengan motif terinspirasi anime atau manga. Dan yang paling buruknya lagi, otaku ini semakin dicap jelek karena dikaitkan dengan sebuah insiden yang dilakukan oleh Tsutomu Miyazaki. Karena dia ini terkenal terkait kasus penculikan anak kecil. Bahkan dia ini punya fetish tidur dengan mayat anak kecil. Dan ketika diselidiki, Tsutomu Miyazaki ini menyimpan ribuan koleksi DVD anime dan figur-figur anime. Dan secara tidak langsung itu membuat masyarakat awam memandang jika otaku anime bisa aja menjadi orang yang tidak waras. Dan itu mengalir hingga ke zaman sekarang, hingga otaku ini dicap kutu buku. Ya tapi itulah dunia. Dunia tidak akan pernah baik-baik saja. Oke, gimana konten kali ini? Semoga kalian bisa mendapat informasi baru dari konten yang aku buat kali ini. Cukup sekian dulu, saran koreksi taruh di kolom komentar. Makasih yang udah nonton sampai habis. TMM, see you next video.